It's starting to da 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 pa 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 da da pam. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Ya. Gue lagi baca-baca berita. Gak ada berita hari ini. Sepi. Start spreading the news. I'm coming today. Bright above you. Lain lagunya. Love you. Dream a little dream of me. Aku kan tadi nyanyiin itu Start spreading the news. Ragnik is here to stay. Start spreading the news. I'm coming today. I'm going to be a part of it. Old Trafford. New York kita ganti jadi Old Trafford. Selamat malam semuanya. Gimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua ya? Sehat walafiat? Bagaimana rasanya? Nah, untuk kali ini saya dan Fuad di pihak yang berbeda kemarin di dunia timeline Twitter. Dia menjadi penyokong Lionel Messi. Saya sebenarnya netral. Cuman gara-gara memosting sesuatu tentang Cristiano Ronaldo, semua menyangka saya pro Ronaldo, benci Messi. Jadi bagaimana bagi tim Fuad, tim Messi yang senangnya bukan main, tampaknya Ballon d'Or, the seventh ya, 7. Ballon d'Or. Itu Ballon bacanya. d'Or. Ballon d'Or. Kayak orang yang ada masuk di mulutnya. Gitu. Jadi gimana rasanya mendapatkan yang ke-7 untuk Messi? Gimana rasanya lidah bisa mengangkat pinggang? Apa? Gimana rasanya lidah bisa mengangkat pinggang? Lidah bisa mengangkat pinggang. Ya tergantung kena nggak titiknya. Kalau kena titiknya keangkat secara otomatis. Gimana rasanya? Kan tadi kau tanya gimana rasanya. Ya, jadi gue bilang gimana rasanya lidah bisa mengangkat pinggang? Enak. Nah, udah. Oh, by the way, ketika gua menulis sesuatu di Twitter, tapi nggak juga lah lidah bisa mengangkat pinggang kalau cuma kena tete sini ya kan, beda. Mau Jong? Kok nyebut bagian kau? Coba kenanya di sini gitu kan, di sini nggak terangkat juga pinggang gitu. Keangkat, kalau ketiak keangkat lah, geli. Bukan karena di sini bukan di ketiak. Oh itu enggak, itu enggak. Gitu. Kalau kena di jidat nggak terangkat juga. Enggak, itu jelas enggak. Paling ya oke lah bang, kata ya kan. Tapi kalau udah kena yang di ujung pangkal atas, sensor, ada tim rusuh. Kan kau pakai headphone, mana dengar dia? Enggak boleh. Gitu. Jadi gimana rasanya ya udah 4 pertandingan terakhir ini gue jawab sama kau. Gimana rasanya kalau kena yang titik yang bikin keangkat pinggang itu kotok? Gimana rasanya? Nah itu barusan tadi lewat kan ada hasilnya Pak. Kayak ngerti aja lo kayak gitu. Ya lah ngerti lah, udah 2 juga ya gue. Gimana rasanya nggak pernah ngebobolin gawang Arsenal ya 3 pertandingan terakhir? Nggak tahu. Kita kalah sama seri kan sama dia, sama mereka kan. 3 pertandingan terakhir tuh nggak pernah ngegolin gawang Arsenal loh. Kita kalah sama seri kan. Iya, kalah 2 kali, seri sekali. Nggak apa-apa. Kan kemarin kita nggak pernah kebobolan sama Chelsea, ya kan? Nah, akhirnya kebobolan kan gitu. Kemarin Chelsea nggak pernah menang sama kita. Akhirnya kemarin minimal seri kan gitu kan. Ya. Ah, ya udah. There's always the first time for everything. There's always the first time for everything, man. Dan ya mereka sekarang ini, ya kalian kan belum menang sama kami 3 pertandingan terakhir. Well, there's always the first. Nggak apa-apa. Go get the trophy. That's fine. Fine by me. You can make the trophy winless team against us gitu. Then present it to you. By yourself. Nanti kita bikinin.
Enggak, kalau misalnya apapun di Indonesia khusus untuk fans Arsenal di Indonesia, nanti aku yang buatin Lupa ya. dia awak tukang trofi, lupa. Nah makanya aku pesankan sama kau, kau bikinkan satu trofi untuk Arsenal Winless Football Club. against us. Tidak pernah kalah melawan Manchester United selama 3 kali pertandingan terakhir. Nah itu nanti tulisannya di bawah ya. Nanti kita serahkan kepada perwakilan dari Arsenal. 4 pertandingan terakhir. Nah, 4 pertandingan terakhir Arsenal tidak kalah lawan kita gitu loh. Terakhir kalah itu kan 2 musim lalu gitu ya. Tapi setelahnya kan seri 1-1, terus kita kalah 1-0, kalah 2-0, seri 0-0 gitu kan musim lalu. Kabu Meang. Ya Allah gitu. Ya lah, 1920 terakhir teman Oktober menang itu terakhir 1 2 3 4 5 6 7 2018 7 pertandingan terakhir itu menang sekali. Lama ya? Ya, itu musim 2017-18 kita menang 2-1 di Old Trafford, sisanya 18-19 seri kalah, 19-20 seri kalah, 20-21 seri kalah. Berarti jadi emang Arteta berarti memang bagus melawan Ole gitu loh. 7 pertandingan terakhir kita tidak pernah menang lawan Arsenal. 6 pertandingan terakhir. 6 pertandingan terakhir itu tidak pernah menang. Berarti kalau 6 pertandingan terakhir berarti udah sama Ole, udah sama Jose juga dong. Enggak, 2018 itu udah 2000 yang kita menang itu itu Jose juga 2018 kan? April ya. Ya berarti kan bisa kita tarik kesimpulan singkatnya adalah Arteta is good for Arsenal kan? Bahwa Arteta must stay kan gitu. Ya, Mas kan aku yang belain dari dulu. Di luar IPL ya sempat menang di FA Cup waktu itu gitu kan under Ole. Sisanya kalau di IPL emang nggak pernah menang gitu. Dan Ronaldo sendiri 15 pertemuan cuma bikin 6 gol lawan Arsenal dan cuma 1 dia bikin di Old Trafford tahun 2008 kalau gue nggak salah. That's it. Jadi setidaknya dia udah ada bikin gol lawan Arsenal sih lewat. Daripada lawan Chelsea nggak pernah ada bikin gol. Oh iya. Dari 15 bikin 6 gol berarti kan sekitar 0,4 sekitar 40% lah. 0,48. Ya, segituan lah 0,48 gitu. Jadi kita ya besok dan jujur gue ngeliat Arsenal beberapa pertandingan terakhir selain lawan Liverpool ya cukup oke kok mainnya gitu. Oke ya. Kipernya mereka dari posisi 17 bisa mengangkat diri mereka ke posisi 4 sekarang. Kena lidah. Iyalah, keangkat kan. Pas di ujung-ujungnya ini ujungnya ini lek katanya kan keangkat. Oh biasa Pet kayak gitu ya? Hah? Biasa. Ya aku tahu lah menggunakan lidahku dengan baik dan benar Pak. Cuman aja kau. Ya. Ke mic juga. Kau percuma kalau punya brewok nggak tahu cara menggunakan lidah percuma. Sayang sekali. Oh biasa aku sambal hijau Pet. Sakit. Kalau ada Cornella lidah sambal hijau kan. Gitu. Itu sih. Berarti Arsenal ya benar ya dari posisi 17 terangkat. Nggak tahu kena lidah siapa itu. Lumayan kayaknya bagus banget tuh sampai enak tinggi, itu. Gitu, makanya keangkat ya kan. Sampai udah melayang tinggi dia. Sampai terangkatnya tinggi dia, betul. Jadi ini Poros Jalang 2 episode berturut-turut. 3 sama ini. 3 sama ini. Peringkat berapa mereka sekarang? 5 ya kalau nggak salah ya. 4. Enggak. 5 ya, 5. West Ham 4. West Ham 4 gitu. Jadi West Ham 4, Arsenal 5, kita berapa tuh? 8 ya? 8. Bahkan kalaupun United menang lawan Arsenal besok ya cuma naik 1 peringkat di atas Spurs. Gitu. Iya, gitu loh. Ngelawatin Spurs doang. Iya, masih poinnya sekarang 18, Arsenal 23. Kalaupun menang, poinnya 21. Masih di bawah Arsenal. Masih di bawah Arsenal. Masih dipantatin Arsenal. Iya, masih dipantatin sama Arsenal. Jadi ngejar pantat kalau kata Koci. Nguber pantat. Jadi ya sabar-sabar aja udah gitu. Apalagi itu kayak tadi gue bilang kan, beberapa pertandingan terakhir minus lawan Liverpool gitu ya. Gue ngeliat Arsenal mainnya cukup oke kok, aliran bolanya cepat, terus backnya si Tomiyasu tuh cukup oke gitu ya. Kemudian back tengahnya plus kiper tuh emang lagi bagus. Dan setelah lawan Leicester dia bikin yang bisa dibilang save of the season tuh yang tendangan bebasnya James Maddison.
Kemarin lawan Newcastle juga save-nya di atas tendangannya si Jojo Shelvey kan gitu. Yeah. Nah, itu plus yang gue lihat lagi sekarang adalah ya kalau bisa gue bilang reinkarnasinya Thomas Partey. Ini orang seperti terlahir kembali gitu loh. Setelah Thomas Partey-nya yang terlahir kembali. Ya, Thomas Partey. Ya mulai bagus seperti waktu dia di Atletico lah, jadi otot gitu, jadi otot di tengah Arsenal, berani duel gitu ya terus. Ya dia berani duel lah sama Smith Rowe sama Saka yang benar-benar luar biasa menurut gue. Ya, Smith Rowe sih menurut gue lagi on fire nih. Gue di 2019 2020 musim 2020-21 gitu ya, awal musim itu 2020 gue pernah bilang di channel sebelah itu bahwa gue suka ini si Smith Rowe sama Saka. Waktu itu gue sama Binder kalau gue. Kenapa tidak ada suara? Mute kau tuh, Wat? Enggak, udah aman kan? Gitu. Dua orang ini adalah bisa jadi nyawa Arsenal gitu loh, karena cukup bagus gitu ya, dan provennya sekarang gitu loh. Jadi mute lagi tuh gawat, mute mulut ya. Smith Rowe yang nemuin Ragnik yang menemukan Smith Rowe. Iya. Lanjut Pet. Ya kenapa suaramu hilang terus? Anyway, ada telepon masuk tadi situ. Oke. Anyway, pertandingan lawan Arsenal memang kita seperti kata Fuad tadi belum pernah memenangkan, ya ternyata lebih ya. Tadinya gue kira cuma 4-5 pertandingan. Ternyata kita udah sampai 6 pertandingan yang 6 pertandingan kita nggak bisa. Oke, 6 pertandingan dan ditambah lagi memang performa Manchester Arsenal memang lagi membaik. Mereka mengangkat dirinya dari 17 sampai sekarang di posisi 5 itu sih luar biasa sih ya. Itu konsistensi banget. Dan cuma kalah lawan Liverpool kan? Ya, dan ya Liverpool juga pertandingan terakhir tuh nggak ada kalah ya kecuali lawan Liverpool gitu satu. Ya, dan mereka tuh kalahnya itu kalah besarnya itu cuma lawan Liverpool, lawan Manchester City, lawan. Oh ya, cuma kalau City kan di awal. Ini kan kita cerita setelah mereka bounce back, mereka tidak pernah kalah sampai kemarin lawan Liverpool. Di luar itu nggak ada kalah. Jadi memang performa Arsenal sendiri cukup lagi membaik sih. Bagus menurut gua. Sementara United lagi sakit gitu ya. Dan terus gue juga di telepon nggak tahu siapa. Dan di beberapa pertandingan terakhir gitu ya, gue nonton Arsenal tuh gue ngerasa wah oke nih mainnya, transisinya cepat gitu ya, bola tuh cepat aja ke depan gitu, tidak seperti United yang masih yang masih dapat bola kadang scamping. Contoh terakhir itu McTominay waktu lawan Chelsea, gue lupa babak kedua, itu ada peluang dia setelah nguasain bola di tengah, itu Bruno minta di depannya, di depan dia lah, maksudnya lewat lingkaran tengah gitu ya, di jantungnya Chelsea. Yang dilakukan McTominay adalah passing bola ke belakang. McTominay terlalu sering passing bola ke belakang dan ke samping, sampai diteriakin sama Fred. Benar, teriakin Fred gitu. Jadi itu kenapa dan apa ya, itu kenapa jadi serangan United sering macet gitu loh, karena itu lambat banget ngalirin bola ke depan gitu loh. Sementara Arsenal cepet banget tuh ngalirin bola ke depan gitu. Plus ya tadi tuh Smith Rowe sama Saka yang kualitasnya menurut gue cukup oke, dan Smith Rowe akhirnya diganjar dipanggil ke timnas Inggris kan di kualifikasi kemarin gitu. Sementara Saka sendiri udah sebelumnya sampai dibawa ke Euro kan gitu. Jadi kalau ditanya gua gitu ya, apalagi nanti belum Rangnick gitu ya, masih Carrick juga gitu kan. Kalau tanya jujur gua agak ngeri-ngeri sedap sih gitu, agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena itu tadi lu udah secara mental lu pasti keganggu lah, 6 pertandingan lu tidak pernah kalah. Plus di Old Trafford di Liga United udah nggak pernah menang kan. Udah berapa pertandingan United tidak pernah menang di Liga gitu loh. Gue tahu besok itu masih Carrick ya. Tapi kan kita sama-sama udah tahu nih Rangnick udah ada di Old Trafford nih. Sekarang udah ada di Manchester ya. Menurut gue pribadi sih memang masih Carrick sebagai yang penentu semuanya, tapi gue yakin Carrick juga bukan orangnya yang bebal nggak mau denger ada masukan gitu. Pasti ada masukan. Kalau yang kemarin dia benar-benar mengatakan tidak ada masukan sama sekali. Karena memang Rangnicknya juga belum ada kan. Tapi ini dengan Rangnick udah ada di Manchester, udah datang tadi ke training ground juga. Carrington. Ke Carrington. Jadi menurut gue sih nggak mungkin kalau misalnya
gue yakin Carrick juga pasti nanya. Mungkin ada masukan, mungkin ada input. Karena like it or not, kalau Rangnick masuk dan seperti yang dinyatakan kan bahwa akan ada beberapa staff yang tetap dipertahankan. Ya, gue yakin Carrick juga pasti akan mendengarkan apa yang kata calon bosnya kan gitu. Dan apalagi kan dia nggak bisa buat sama dia tuh yang biasa bareng sama dia yang di Lokomotif Moskow sekarang, yang akhirnya stay di situ gitu loh. Siapalah gue lupa namanya gitu. Jadi semoga tren bagus United juga berlanjut ya under Carrick gitu setelah lu menang lawan Villarreal, seri lawan Chelsea gitu ya. Semoga tren bagus masih belum terkalahkan ya rekor manajerial dia. Rekor manajerial dia, dan gue sangat-sangat berharap bisa clean sheet lah. Sangat-sangat berharap karena itu akan menjadi satu pendorong gitu, kan menjadi suatu motivasi tersendiri bagi lini belakang dan gitu loh. Kiper gitu loh. Itu sih. Jadi lawan Arsenal kemarin besok jujur gue agak ngeri-ngeri sedap ya, karena tadi selain rekor pertemuan gitu ya, dan ya kondisi United sendiri lah yang masih, kalau bisa kita bilang masih masih goyang gitu, masih limbung. Ibarat kata lu main tinju gitu ya, lu bertanding, lu habis kena hajar segala macem, lu belum jejak banget gitu, walaupun lu nggak KO gitu loh, lu nggak KO. Tadinya lu KO, terus lu berdiri, cuma masih belum firm gitu. Masih ada kayak kalau di kartun tuh masih ada burung yang lagi terbang-terbang keliling-keliling kan gitu. Tadinya kan lu habis KO nih, terus lu mulai bangkit kan gitu, cuma belum firm banget nih, belum steady gitu loh berdirinya gitu loh. Nah, steady boy, steady. Satu pukulan yang telak ya, lu akan jatuh lagi nih gitu. Itu sih. Jadi mainnya Jumat dini hari ya kalau nggak salah ya. Jadwal bagi tim-tim inilah, tim-tim yang nggak bermain di Eropa kan. Betul. Dan Rangnick sendiri kan bisa jadi mungkin pertengahan Desember loh kabarnya baru bisa megang. Tadi kan udah dikeluarkan. Dia tadi kan udah dikeluarkan. Kemungkinan besar Rangnick mulai dari Crystal Palace sudah bisa megang. Oh, Crystal Palace sudah ya. Karena gue tadi the next game, betul-betul literally the next game setelah Arsenal kita ketemu. Karena sekarang gini, memang itu sebagai salah satu titik yang penting juga sih bagi United untuk memastikan bahwa Rangnick bisa mulai ngelatih sejak 2 minggu. Ya, walaupun ada isu itu ada. Cuman maksudnya gini, fokus United itu pasti kepada work permit-nya Rangnick. Kenapa? Karena ini Desember, we all know, Premier League itu adalah jadwal yang paling ketat di bulan Desember. Dan lu nggak bisa yang namanya, betul-betul lu bego banget mencat Ole kemarin jadinya. Kalau misalnya lu nggak bisa mempersiapkan gerak cepat lu untuk mendapatkan work permit-nya Rangnick untuk persiapan Desember ini. Karena Desember it's a do or die, man. Dia kan memang terganjal peraturan yang dia tidak pernah megang tim top Eropa lagi dalam 5 tahun terakhir gitu loh. Iya, memang. Itu, dan itu emang udah regulasinya seperti itu gitu. Jadi you're Manchester United, you can do something. Karena kita gini aja, gue kasih tau aja lah, bahwa Inggris itu juga nggak jauh beda dengan Indonesia, what? Let me tell you that much. Money talks, bullshit walks. Sama aja dengan sistem kita di sini. Jadi kenapa kalau lu dengar Gary Neville komplain tentang FA, tentang lembeknya FA-nya, ya karena kurang lebih sama aja kayak kita di sini. Nggak jauh-jauh beda lah. Sedikit lebih bagus lah. Sedikit lebih bagus karena memang ya operatornya paling tidak waras istilahnya gitu. Ya itu aja. Lu nggak bilang operator di sini nggak waras ya? By the way, jangan disalah misquote gue. Gue cuma bilang kayak gitu. Gue langsung membela diri dulu nih sebelum terjadi yang enggak. Tapi itu tadi kan isunya. Karir manajerial gue bisa habis gara-gara ini. Isunya kalau memang masih 2 minggu lagi kan berarti bisa jadi lawan Brentford tuh dia baru turun itu. Ya kalau 2 minggu lagi Brentford. Ya kan. Brentford 15 Desember. Ya yang boys. Either Norwich atau Brentford gitu, atau mungkin Brighton, antara 3 itu. Kalau benar-benar 2 minggu lagi baru kelar gitu. Cuma kan yang langsung hangat sekarang ini kan isu bahwa dia ngerusak tim yang dia pegang gitu, gimana di Lokomotif Moskwa dia ribut sama manajemen segala macam gitu ya, itu kan yang lagi diangkat gitu. Dan baik, it's just funny sih, what, sorry to say, gue kemarin sempat baca-baca yang isu-isu kayak gitu ya, termasuk dari beberapa teman-teman kita sendiri yang ngeposting kayak gituan kan, dan maksudnya teman-teman kita yang megang akun administrator lah ya. Jadi bagi gue tuh it's just a little bit funny. Karena kemarin Ole ketika dia masuk pertama kali dipuja-puja sebagai legendaris atau gini semua, terus lalu dikasihlah sisi negatifnya.
Karena that's the only way media bisa makan. Kalau lu nggak ngasih berita buruknya, lu mau makan apa ke depannya? Nah, Rangnick kemarin pas waktu dia menggantikan Ole dikasih sama media semua yang bagus-bagusnya supaya hype, supaya semuanya ngebaca tulisannya Nah, tentang ya. mereka. Dan sekarang ketika mereka semua udah mulai membaca tentang Rangnick, senang lagi ibaratnya kita walaupun dia belum taking charge, kita tuh lagi menikmati hadirnya seorang manajer baru, suasana baru lah istilahnya di Manchester United. Nah, media nggak mau tinggal diam, mereka harus mempersiapkan piring sama sendok sambil meracik masakannya untuk kedepannya, yaitu ya gimana caranya menjelekkan Rangnick. Ya udah dibongkar lah sekarang sisi jeleknya dulu. Kalau itu aja yang monoton, orang bosan juga kan, udah tahu gitu. Jadi makanya sekarang lagi dipersiapkan lagi. Cuman gue ngerti cara media bekerja dan gue bisa memaklumi lah, gue paham lah. It's how you find it's ya gimana caranya lu jualan oplah lah istilahnya zaman dulu. Cuman kalau sekarang kan gimana caranya lu dapat klik kan gitu. Clickbaitnya kan. Cuman gini deh. Lu coba cari klub lain dah. Capek tahu Manchester United lagi. Nanti kalau kita ngomong kayak gini dibilang kita sombong. Tapi realitanya begini. Apapun itu, asal sekarang gini, kayak Lionel Messi kemarin. Kayak Lionel Messi menang Ballon d'Or. Congratulations. Gue juga gak pernah mempermasalahkan Messi atau Ronaldo. Bagi yang kenal gue juga tahu, gue gak terlalu suka sama Ronaldo juga dari dulu. Gue menghargai dia sebagai pemain gue. Dan gue gak ada yang masalah gitu. Nah, media sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Ronaldo juga kayaknya bodoh-bodoh. Persaingannya kemarin sama Lewandowski kan. Ya. Tapi kalau Messi Lewandowski itu nggak ngejual, man. You have to bring Cristiano Ronaldo somehow. Kan gitu. Yeah, you have to bring Cristiano Ronaldo somehow. Dan dulu pun sebelum dia kembali ke MU, mereka itu bawa Cristiano Ronaldo. Ini ibaratnya ketimpuk durian jatuh loh. Kebetulan Cristiano Ronaldo, kebetulan udah lagi di MU. Ya udah angkat lagi namanya. Datang Ronaldo juga iseng-iseng aja lagi dia komentarin di postingan, salah satu postingan akun fannya Cristiano Ronaldo, dia bilang fakta katanya kan sambil kayak gini. Ya makin heboh lah media kan, makin semangat lah semua media kan gitu. Jadi for me enough is enough lah guys, come on. Kasihlah kami waktu bernafas dulu, capek. Udah berapa musim kalian ngejar-ngejar MU terus. Takut kali kalian kami bangkit lah. Santai aja kan, kali ya. Nah itu kan yang gue bilang di episode kita yang sama Iyang kan gitu loh. Iya, takut kali orang ini kita bangkit. Orang mungkin ya, jadi akan dirongrong terus gitu, akan diganggu terus gitu loh, supaya lu tidak bisa stabil, lu akan goyang terus, ada aja pemberitaan buruk. Kemarin udah bagus-bagus kita pakai Ole Gunnar Solskjaer, kita nggak fokus di lapangan dulu, kita fokus di tubuhnya kita dulu. Kalian ganggu-ganggu, kalian nyanyiin dengan harapan dia kena pecat. Begitu udah kena pecat, sekarang dapat kami yang agak bagusan dikit, kalian ganggu lagi. Santai dulu lah. Nanti ada kok masanya kami bangkit sendiri, ya kan? Orang itu macam ini, macam kekasih yang diputuskan tanpa penjelasan yang bisa diterima. Bukan kekasih. Yang lagi gebetan, yang lagi PDKT, nggak dapat kesempatan, ditinggalin gitu aja, di ghosting, man. Jadi kesel. Jadi butuh apa ya? Butuh afirmasi pengakuan. Gitu loh. Iya. Kenapa lu begini? Apa segala macam gitu. Antara penasaran atau memang ya sakit hati kan, cuma sakit hati memang. Penasaran dan sakit hati, betul. Iya, itu aja gendangnya. Lucu aja sih aku. Ya makanya kayak kemarin pas waktu buka Twitter. Maka hari ini kan aku hampir minimum banget buka Twitter dari kemarin kan. Karena beritanya juga udah mulai nyampah. Nggak ada berita, ibaratnya media itu lagi merecycle apa aja yang bisa di-recycle tentang MU. Iyalah, betul. Dan kalau kalian bilang bahwa aku cuma di timeline aku cuma baca tentang MU karena aku cuma follow MU, salah kali kalian. Aku follow Liverpool, aku follow City, aku follow yang lain-lainnya juga. Kenapa? Karena ya mau nggak mau ini pekerjaan kami sekarang, Pak. Ya kami kalau nggak ikutin berita tentang klub-klub lain, mati juga kami ngasih perspektif kan gitu. Jadi, tapi berita yang dari lain-lain itu kayak sepi-sepi aja, Wat. Kita lagi. Nggak ngangkat. Makanya. Bahkan kayak berita yang rilis sampai nge-tweet, gue punya tiket gratis nih. Itu aja nggak debo. Pemain dibayar 100 juta pound. Ander Herrera. Untuk nge-tweet, gue punya tiket gratis gitu loh. Ander Herrera megang Ballon d'Or-nya si Messi, ya cuma sebagai canda-candaan. Dijadikan heboh, Wak. Guess why? XMU loh ini kan gitu istilahnya. Udahlah capek kali kalian ini.
Jadi balik lagi ke lawan Arsenal besok, kalau menurut gue sih ya memang, ya gue seperti biasa, gue kan cuma menikmati aja. Yap. Ngeri-ngeri sedap jelas gitu ya. Tapi kalau United bermain seperti lawan passionnya ya, lawan Villarreal, lawan Chelsea gitu ya, ya itu sih gue sih punyalah harapan berlebih bahwa tim ini akhirnya bisa meraih kemenangan setelah 6 pertandingan terakhir. Itu sih kalau gue ya. Tapi lu lihat kan yang diposting sama, kalau lu bilang tadi mengenai semangat untuk berjuang ya kan, lu lihat kan postingan Cristiano Ronaldo yang pakai gaya kungfu. Ya. Nah, artinya mereka memang udah siap to fight katanya kan, atau mereka baru selesai nonton film Shang-Chi, antara dua itu aja itu. Ya. Tapi ya akan semakin menguatkan bahwa ya something happen before gitu loh, Bang. Iya, bisa jadi. Itu akan semakin menguatkan gitu, bahwa memang something happen yang membuat mereka mainnya ogah-ogahan gitu loh. Itu yang kita nggak tahu, apa memang udah nggak suka sama Ole segala macam, ya udahlah walau alam, cuma mereka aja yang tahu kan gitu. Tapi kalau ngelihat 2 pertandingan terakhir ya itu kelihatan kok gitu. Cuma yang jadi satu yang menjadi sedikit ganggu pikiran gue, Maguire itu kan udah bisa main ya. Nah gue nggak tahu Varane udah bisa main apa belum gitu. Jujur gue nggak kepengen ngelihat dia main. Gitu. Maguire kan udah latihan kemarin, berarti udah bisa main lah. Iya, karena kan udah dia cuma 1 kali suspensi, karena kan 2 kali kartu kuning ya, gitu, bukan straight red card gitu. Agak ngeri sih, tapi ya mudah-mudahan sih bisa salah ya. Semoga benar-benar ya dia bisa kembali menjadi Maguire yang musim lalu. Gitu. Tapi kalau enggak, kalau misalnya Varane udah fit, gue akan lebih milih Varane sama Lindelof. Karena justru belakangan di musim ini berjalan, Lindelof tuh lebih steady gitu loh. Dia mulai menunjukkan bahwa I deserve this position kan gitu. Cuman ya balik lagi, Wat. Kalau misalnya nanti Varane sama Lindelof, lu mau pasang yang di kiri siapa, yang di kanan siapa? Dua-duanya kaki utama mereka di kanan, dua-duanya lebih nyaman di sisi kanan. Lu tergantung mau main seperti apa polanya kan. Apakah lu main dengan 3 back lagi gitu ya, atau ya lu akan main dengan 4-2-3-1, 4-4-2 diamond kayak kemarin lawan Chelsea gitu loh. Dan ngelihat 2 wing Arsenal juga cukup kenceng gitu ya, Tomiyasu sama kemarin tuh back kirinya siapa kok gue lupa ya, Tavares ya kalau nggak salah ya, Tavares. Gua rasa sih 4-4-2 diamond match better gitu. Lu taruh aja lagi Sancho sama Ronaldo gitu loh di depan gitu loh. Lu istirahatin tuh Rashford. Sancho lagi punya momentum masalahnya kan. Dia. Sancho lagi punya momentum. Kalau gue bilang Fred biarin di dalam, lu istirahatkan McTominay. Ya lu istirahatin McTominay boleh. McTominay lu istirahatin. Lu kasih Domi untuk main. Gue yakin banget. Lu akan mendapatkan sesuatu yang kaget. Yang membuat paling tidak Arsenal akan kaget dengan susunan yang turunin. Ya. Karena ya itu tadi McTominay terlalu banyak side passing sama back pass gitu. Itu kemarin tuh gue lihat, aduh ini kenapa dibalikin lagi ke belakang gitu loh. Secara killing the tempo jadinya kan. Iya gitu, itu kenapa transisinya tidak pernah bisa cepat gitu, dan itu kenapa lawan selalu punya kesempatan untuk reorganize gitu loh, untuk ditekan gitu. Betul itu sekali Bapak Fuad. Wah, Anda udah bisa ngambil lisensi nih. gue bantu. Itu sih, jadi ya kalau gue sih itu, kalau gue mungkin ya main aja lagi dengan 4-4-2 diamond gitu ya, kayak kemarin lawan Chelsea, lu sempitin tuh lapangan tengah mereka gitu ya. Apalagi Fred juga momentumnya, Sancho tuh lagi bagus momentumnya gitu loh. Cuma gue nggak tahu Cavani udah bisa main belum ya? Masih cedera ya Cavani yang Varane? Cavani, gue nggak tahu emang cedera ya kemarin. Gue malah nggak tahu dia cedera. Cavani kan cedera. Gue bahkan nggak tahu dia cedera. Gue kira dia cuma karena nggak dipakai aja. 50-50 karena kemarin baru pulang dari Uruguay. Tight kalau nggak salah dia ya betis kalau nggak salah. Tapi by the way, tadi karena kita bercanda soal lisensi, jadi sempat kepikiran pula, makanya aku setuju. Lucu juga ya, Wad ya, kalau kau ngambil lisensi kau, terus kita sama-sama megang klub di Liga 2 lah katakan, lucu juga nih, Wad. Harus dari bawah lah naik, Pak. Jangan langsung di atas. Nanti don't make the same mistake as I did kan gitu. Pet, aku udah pernah bawa United juara, Pet. United mana? MU lah, di FM. Di FM. Jangan kau samakan Kima. Oh beda ya? Beda. Sorry.
Kalau Gitu. tapi lucu kan, pasti bisa jadi nih kita ambil satu ya kan, kita ambil satu klub bareng-bareng kita di situ, kita naikkan sampai bikin poros salang ya kan. Jadi bagi klub-klub Liga 2 yang tertarik untuk lisensi gue masih hidup, lisensi dia bisa kita bikin. Let's go. Lanjut balik ke Arsenal. Gitu. Jadi ya kalau Arsenal itu tadi lah, gue sih berharap bisa main 4-4-2 diamond gitu ya. Cadang ini Maguire kalau memang Varane David atau ya udah lu mainin lagi Bailey deh gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Karena justru dengan tidak dimainkannya Maguire di saat dia sudah available itu akan jadi shock therapy buat dia loh. Bahwa gue ditepikan bukan karena gue suspended, tapi karena memang gue lagi perform. Nah, itu akan menjadi satu shock terapi buat dia gitu menurut gue. Plus tadi McTominay boleh lu istirahatin gitu. Ronaldo setelah main lu istirahatin, oke deh lu mainin dari awal. Rashford lu istirahatin gitu karena setelah cukup memukau waktu dia comeback ya, bikin 2 gol kan kalau nggak salah. Dan kan mulai melempem lagi gitu. Jadi yang mesti lu jaga itu ya Fred, Sancho yang lagi punya momentum. Terus gimana lu bisa kembali mengeluarkan kemampuan terbaik Bruno gitu. Karena ini orang. Ya, gue sempat baca itu tweet lo. Where's your accuracy, Bruno? Lo bilangnya. Benar kan? Misalnya kalau lu lihat akurasi dia tuh luar biasa. Zaman dia di Sampdoria, Porto, terus United awal-awal gitu luar biasa lo akurasinya gitu. Dan kalau kita balik lagi ngeliat penalti dia lawan Villa, lawan Watford, terus kemarin yang ada sebelum Watford lawan apa gitu juga itu ya di mana akurasi lu kemana ini gitu loh. Ya itu mungkin ada benarnya sih yang teori kemarin orang pada bilang mungkin karena faktor hadirnya Cristiano Ronaldo lu tertekan. Poros halang bilang. Iya. Ya makanya mungkin ada faktor itu juga bisa jadi itu benar. Atau bisa jadi juga memang ya karena kemarin gonjang-ganjing di dalam. Ya kita tahu lah kedekatannya Bruno dengan Ole seperti apa. Ya. Mungkin dia juga ikut terpengaruh dengan keadaan seperti itu. Ya lu bisa lihat sendiri kan. Di 2 pertandingan ini aja begitu lihat dia, ya kita kemarin bilang juga kan, timnya main bagus tapi kayaknya dia kecewa gitu loh. Dia kecewa. Kenapa lu nggak? Kesannya jadi terkesan gambarkan kenapa dari kemarin kita nggak main seperti ini. Jadi mungkin juga efek daripada itu mempengaruhi pola pikir dia selama ini ya. We don't know. Kemarin karena pas Sancho bikin gol dia udah ngubar kan. Dia udah. Ngubar gitu. Dia termasuk yang paling depan ngubar gitu. Jadi itu yang benar-benar jadi PR Carrick dan juga Rani nanti. Dan nggak apa-apa Teles mainin lagi aja. Shaw parkir udah benar gitu. Jadi maksud gua lu pertahankan tim yang kemarin lawan Chelsea gitu. Ya plus Carrick di biarnya lu sekarang ini punya Michael Carrick itu punya free pass. Ya. Siapapun yang lu pilih itu nggak mempengaruhi kepada pertandingan berikutnya istilahnya kan. Iya. Jadi lu betul-betul bisa benar-benar ya free pass, lu bisa pilih siapapun. Nothing tulus atau. Kemarin dia nyadangin Ronaldo udah termasuk berani kan gitu ya. Gitu. Itu maksudnya kan ya lu bosnya gitu loh. Dan itu juga mungkin buat lu berbeda sama Ole. Ya walaupun Ole pernah cadangin Ronaldo ya. Maksud gua nanti itu benar-benar deh lu memakai tim yang ya kayak tadi kalau menurut gua lu nggak usah mainin Rashford, lu nggak usah mainin Maguire, lu nggak usah mainin McTominay. Udah, nggak apa-apa. Gitu. Lu mainin aja yang sisanya tuh lu mainin. Lu main pakai 4-4-2 diamond lagi. Gitu. Ya, gue setuju banget. Daripada lu mainin Jesse Lingard, mendingan lu mainkan yang bakal memang bertahan di MU. Kayak misalnya Amad Diallo. Amad Diallo, ya. Mendingan itu yang lu mainin. Karena Jesse, bagi gue kayak kemarin juga, gue jujur ya, gue males banget kemarin ngeliat dia masuk. Mulai dari mau masuknya aja mukanya yang sosokan kayak mana. Kayak penting banget lu di ini. Lu udah nggak penting lagi. Ya sorry, gue dulu tua kali. Gue juga dulu salah satu yang sangat mengharapkan Jesse bisa sukses di Manchester United ya. Dan sampai detik kepada gue mulai betul-betul hilang respect sama dia yang pas waktu yang gue sampai nge-tweet tuh yang dia di pinggir. I'm not even on the pitch kata dia yang waktu kita kalah lawan 5-0. Dari situ gue udah nggak ada respect sama dia. Walaupun orang bilang itu kan dia cuma pembelaan tentang kenapa gini bang ini. Bullshit. Bagi gue timingnya adalah dia mau throwing the manager under the bus. Bagi gue I have no respect for players like that. Jadi, daripada lu mainin seseorang yang kemungkinan besar pun lu akan lepas di bulan Januari. Udah nggak usah. Lu nggak bakal pakai juga. Mendingan lu mainkan yang bakal lu pertahankan. Amad Diallo misalnya, that's a future star. Dan jangan lupa lu di reserve juga masih punya Patrickku. Jadi give them a chance daripada lu mainin si Jesse Lingard segala. Dan sekalian
Daripada lu mikirin Pogba di mana kita letakin apa semua, ya udah kasih Doni, udah jelas fix Doni. Itu juga alasan kenapa lu dulu beli Doni. Karena lu khawatir Pogba akan cabut. Pogba cabut. Gitu. Makanya lu datangin Doni. Nah sekarang anggap aja Pogba udah nggak ada, dan jangan perpanjang kontraknya. Please jangan perpanjang kontraknya. Nggak usah. Mainkan Doni, selesai. Bodoh amat dia mau jadi dibilang orang salah satu midfielder terbaik di dunia kayak atau apa, mental lu tidak terbaik. We don't need you. Selesai. Mental lu tidak. Uangnya udah gue terima, tapi gue terpaksa ngomong kayak gitu, Mat. Kan cuma satu episode kemarin. Satu episode aja tuh terima duitnya ya. Gitu. Jadi gua itu sih lawan Arsenal, gue berharap bisa pakai 4-2 diamond lagi, main dengan passion lagi gitu ya. Karena even kalah kalau main lu passionate gitu sih orang supporter juga akan appreciate kok gitu loh. Tidak kalah kayak Liverpool ataupun lawan City ataupun Watford kemarin gitu ya. Jadi oke lah gitu. Itu aja sih yang harus lu tunjukkan benar-benar gitu. It's a free pass karena semua orang juga udah tahu. Begitu habis ini semua sekarang udah tahu bahwa di belakang Michael Carrick itu udah siap Ralf Rangnick. Jadi seharusnya Michael Carrick has no pressure whatsoever. Lu bisa betul-betul mencoba apa yang lu harus mau coba. Give it a try. Kalah juga nggak apa-apa. Kalah juga udah nggak ngaruh, karena ini have no pressure. Beda banget dengan apa yang dialami oleh lu, betul-betul no pressure. Ngaruh karena ya lu United kalau di kandang lawan Arsenal ya udah. Paling itu doang ya. Cuman maksudnya you have nothing to lose dalam arti nggak ada pressure bahwa you're going to lose your job gitu loh. You are going to win or lose, you're going to lose it kan gitu. You lose your job gitu loh. Dan berarti kan lu nothing to lose juga sekarang. Iya makanya. Nah gua yang mau gue tanya ke lu sama juga ke Admin, karena gua mau tahu ini konfirmasi berita hoax atau emang cuman berita hoax atau cuman gimana sih? Cuman berita hoax atau berita beneran? Katanya fans mau menjalankan tribute buat Ole Gunnar Solskjaer ya sebelum pertandingan lawan Arsenal. Bentangin banner ya? Gue nggak tahu, tapi katanya akan ada tribute buat Ole Gunnar Solskjaer sebelum pertandingan. The Red Army. Mau bentangin banner kan? Ya oke, bentangin banner kalau nggak salah gue. Nah bagi kalian yang nggak tahu TRA itu apa, ya kalian nggak bisa lihat juga tulisannya Mimin. TRA tadi ditulis Mimin. TRA itu adalah The Red Army. Itulah yang selalu berangkat away, selalu datang ke pertandingan. Itulah yang lu selalu dengar suaranya menyanyikan oleh satu wheel, bla bla bla, semua yang selalu atau any chance lah pokoknya. Pokoknya ada kesempatan, dan kalau lu ingat protes di bulan Mei kemarin, itulah yang mereka mengorganisir, menggerakin. Beda banget dengan Said dan Goldbridge dan yang siapapun yang kalian kalau yang dulu idola-idolakan, itu semuanya itu yang dinamakan cuan United. Oke, gimana caranya mendapatkan cuan dari Manchester United, itu doang. Beda dengan TRA. Dan mereka itu akan menjalankan yang rumornya akan membentangkan 20 Legend sebelum pertandingan lawan Arsenal. Kabarnya begitu sebelum lawan Arsenal. Berarti tribute kepada apresiasi kepada Michael Ole Gunnar Solskjaer. Jadi beda lah. If you're a real United fan, you don't mock your legends. You don't mock. It's as simple as that. That's as simple as that, betul. You don't say a bad word about your legend, even though it's a bad result gitu ya. Sekarang gini, ini kita udah nggak. You still have respect lah. Gitu. Nah ini sekarang ini gue kasih tahu. Ini karena kita sebenarnya kemarin waktu Ole masih manajer aja kita kritik kok ya wadah. Cuman ini karena kita dia bukan manajer kita ngomong aja, bukan berarti kita juga nggak ada kesel. Kadang-kadang di grup itu kita bilang apa sih mainnya kayak gini gitu. Iya, orang nggak tahu. Kita WhatsApp-WhatsAppan kayak gitu, cuman tidak akan pernah ucapan itu kami keluarkan di depan publik. Menjelek-jelekan manajer di depan publik itu enggak. Memang kritik dia oke. Paling saya bilang kenapa sih Ole nggak ganti atau kenapa sih Ole ganti masukin Ronaldo terlalu cepat, itu kan pernah kita bilang, pernah kita bahas juga gitu, kita pernah bahas Porosalan gitu loh. Gue nggak tahu kenapa lu ganti Cavani dengan Ronaldo di termasuk awal-awal yang pertandingan waktu Cavani lagi bagus gitu. Iya gitu. Nah, jadi that's the difference. Tidak akan mendoakan yang jelek, kita tidak akan bilang semoga lu mati, lu kena pecat gitu loh. Kemarin gue sempat ada baca tweet, Ole jadi apa nih sekarang, jual cilok atau apa gitu ada di Instagram, mati gue buset. Cilok itu bisa dibeli kali sama dia gitu. Gini Wad, kampungnya gitu loh. Gini Wad, kalau yang kayak gitu, gue juga nggak akan pernah reply yang bilang Ole sekarang udah jadi mang parkir lah, jadi apa lah gitu. Karena gini, lu kadang-kadang nge-tweet, lu ngebayangin semua orang di Twitter itu sama kayak lu.
Iya. Beda. Beda, Gue kasih Pak. tahu lu aja. Iya. Ole Gunnar Solskjaer, dia yang 7M itu yang dikasih kompensasi Disumbangin sama dia. disumbangkan, ya, disumbangin. Ya, 7 miliar pound sterling disumbangkan ke charity. Oke, jadi kalian yang mengatakan bahwa Ole mempertahankan diri melama-lamain di situ supaya dapat kompensasi gede, itu aja kalian seuzon kalian udah terbukti kalian itu tidak lain adalah penfitnah dan dosa kalian udah gede banget di situ. Oke. Dan lu nggak punya duit gitu loh. Gak usah Ole deh, gua aja waktu selesai dari ini tabungan gua bisa santai men, gua nggak perlu kerja, gua nggak perlu ngapa-ngapain, gua ada tabungan gua. Itu di Indonesia ya, lu bayangin kalau di luar. Jadi 7 miliar ya? 7 juta pound sterling. 7 juta pound sterling. Iya. 7 juta pound sterling. Ya 7 M itu kan miliar kan, miliar juta. Miliar ya. 7 juta pound sekitar 140 miliar berarti ya. Ya, disumbangkan ke charity. Jadi for you guys yang mengatakan bahwa Oli ngapain nih sekarang ini, I'll tell you what he's doing right now. Dia duduk di sofanya yang mewah itu dengan layarnya lebarnya, nonton Manchester United kalau dia mau, bermain dengan anak-anaknya. He has a life. Unlike you yang bolak-balik di Twitter ngomongin cek. Kalau kayak kami, sorry ya, gue bukan bilang apa. Kami nge-tweet gitu, kami punya tujuan nge-tweet, man. Oke? Kami punya tujuan berinteraksi. You dengan akun anon lu yang cuma 1 followers, come on, get real. Ya, get real. Oke, Koci mengatakan semua yang dikatakan Koci itu benar-benar cari domba. Dia punya tujuan. He has a purpose. He has a purpose. Demikian juga dengan kampanye. Demikian juga semua yang punya channel YouTube, yang punya podcast. We have a purpose. What about you, man? Tujuan lu apa? Mendingan daripada lu memaki-maki orang, mendoakan yang jelek, ya. Mendingan lu berbuat sesuatu yang baik, positif, supaya ketika lu sudah tidak ada lagi di bumi ini, orang akan mengingat legacy lu sebagai orang baik. That's it. That's it. Biar nggak dijewer. Emang ada yang dijewer? Ada yang dijewer. Kan udah gue bilang, the next time I speak, hanya untuk bilang skakmat. Itu simpel saja. Bulan Boston. Ya ini kenapa sih kita take malam mulu sekarang? Iya, pada sibuk luar biasa. Luar biasa sih sekarang ini ya. Tapi at the same time, karena ini kita lawan Arsenal, gue betul-betul mengharapkan kita bisa menang sih. Karena ya di luar kita 6 kali tidak menang itu, satu yang kenapa gue pengen menang lawan Arsenal ini, this time around ya. Karena satu bisa ngangkat poin kita, itu sudah pasti ya. Fans kita juga butuh moralnya dinaikkan sih, Wat, kalau gue bilang. Ya. Fans kita ini senang lah, kami ini dibuat senang. Iya, kita lagi ngedrop banget loh ini fans kita ini. Iya. Seriously. So, gue lihat di timeline aja kayaknya lemas banget timeline. Ya, jadi Man United, please play for your fans. Because we need it. Okay, we really need it. We need it gitu. Jadi biar cinta kami itu berbalas. Betul. Nah, betul. Ya kan? Jadi biar cinta kami itu berbalas gitu. Biar Bang Ganteng Carrick itu terlihat makin ganteng besok. Ya kan? Win against Arsenal, it's a win. Menang. Mereka tuh anehnya, mereka tuh bukan rival kita. Mereka itu juga nggak ada sih story. Paling ya tahun 90-an yang kita lagi kejar-kejaran. Itu doang persaingan kita. Tapi sebelumnya nggak pernah dianggap. Nggak ada cerita tentang sejarah tentang mereka. Kita tuh City, Liverpool sama Leeds sudah. Iya, itu jelas. Bagi gue tuh, tapi entah kenapa, I just want to see us win against Arsenal besok. Entah kenapa feeling gue ya. Dan feeling gue kita dapat sih. I don't know. Biasanya feeling gue tepat, cuman I don't know this time kan. Dan gue benar-benar pengen mengharapkan Arsenal win. Manchester United win. Silap ngomong, Pak. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau yang manapun yang menang, aku udah benar. Anyway, udah malam. It's been nice, you guys. Nice, thank you. Enjoy yourself. Have a great weekend. Sorry. Gue mau mention satu orang kan, Andri. Yang Andri? BNI Pejompongan. Yang kemarin yang lu bilang. Terima kasih yang udah ternyata ngelihat gue di mobil gitu ya sampai, Bang Fu, gue kaget dong gitu. Jadi foto nggak? Masker terus enggak lah, pakai masker gitu terus. Ya, gue kan selalu nanya
iya, gue bilang, maaf siapa? Gue selalu begitu kalau orang yang nggak kenal, gue mesti nanya gitu. Maaf siapa ya? Gue bilang. Dia bilang, nama gue ini bang penonton Poros Halang, seneng. Gue tuh yang langsung juga seneng banget gitu loh. Gue penonton Poros Halang, bang. Oh oke, nama lu siapa? Gue bilang. Andri, dia bilang. Oh ya udah, ntar di next episode gue akan shout nama lu deh. Gitu. Jadi sekarang Andri, thank you. Harusnya foto bareng, Andri. Udah, gue undang lah, naik aja ke atas. Kan gue ikan di lantai 6. Wah nggak bisa bang, gue lagi ribet di sectionnya dia gitu kan. Padahal, Tri, kalau lu kemarin ikut naik ke lantai 6, lu akan bertemu dengan Minpor. Iya itu dia, ada Minpor padahal kemarin. Rahasia siapa diri Minpor itu bisa terbongkar akan terkuak gitu loh, akan terkuak gitu. Jadi tapi ya udahlah ya gitu kan, nggak bisa naik gitu. So Andri, terima kasih sudah menonton Poros Halang gitu ya. Terima kasih sudah menghabiskan menghabiskan kuota lu untuk menonton kami gitu. Dan semoga apa yang lu tonton tuh adalah yang baik-baik yang bisa lu ambil gitu. Jadi sehat terus, lancar terus kerjaan lu. Amin. Dan satu lagi buat Rizky. Kalau Rizky ini wartawan, dia wartawan gue lupa bola sport apa gitu pokoknya. Rizky ini adalah seorang wartawan gitu ya. Dia wartawan bola skor dia. Dia juga ternyata penonton Poros Halang gitu. Jadi buat Andre sama Rizky, thank you very much man. By the way, Min, ada pengumuman yang mau diumumkan untuk besok? Nggak ada. Breaking, Raf lagi bikin video perkenalan di Old Trafford. Space perlu diumumkan? Nggak usah. Mungkin besok rencana kita ada ngisi space sama Gudang Gunners kalau nggak salah ya. Kenapa harus aku yang mengingatkan? Ya, besok di space jam berapa, Min? Jam 8 di Twitter. Jadi bagi sama kalian Gudang Gunners ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Ya, bagi kalian yang tertarik untuk mendengarkan gua, Fuad, dan teman-teman dari Gudang Gunners, fans-fans Arsenal, kita akan membahas dengan kepala sehat ya, nggak main maki-makian. Besok ada Gunner Report juga. Besok kita di Space Twitter dari jam 8 malam. Oke, join us. Bukan, Ruang Gunners namanya. Ruang Gunners ya. Ya, by the way, gue baru sadar bahwa kemarin tuh banyak yang nge-DM gue nanya gimana caranya ikut dengerin Spaces. Nah, bagi yang belum tahu, itu caranya sesimpel, lu bikin akun Twitter lu masuk ke Twitter, lu follow akunnya Fuad, gua, admin gitu ya. Setiap kali kita Spaces, lu akan lihat munculnya space kita itu ada biasanya di pojok kiri atas. Sesimpel itu aja. Nanti kalau lu join di space, lu tinggal ngobrol. Apa lu dengerin? Gitu. Oke, thank you. Alright, thank you very much. Have a great rest. Yeah. And have a great weekend. Semoga kita menang. Ya, semoga menang besok. Gitu. Oke, thank you. Gue Fuad. Gue Patrick. This has been Poros Halang. Bye-bye. Ten hak. Tidak.